Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova. Bab 3. Rafael terlihat ragu untuk bicara, namun pada akhirnya buka suara juga. Ia jelas butuh dukungan dan doa dari ibunya untuk bisa memenangkan hati janda tetangga depan rumah. Tapi ibu jangan marah ya. Kening Bu Yuni mengerut. Marah? Kenapa juga ibu harus marah? Ibu marah itu karena kamu nakal. Bisa-bisanya ninggali ibu sendiri. Kalau mau ketemu calon kamu, harusnya ibu diajak juga. Wanita parubaya itu malah mengomeli sang putra. Rafael meringis, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ayo bilang, siapa calon kamu itu? Kalau kamu kasih tahu, jelas ibu juga harus ikut pendekatan dong. Bu Yuni semakin menyudutkan Rafael. Rafael menarik napas panjang. Rafa mau nikahin Safa. Mata Bu Yuni membulat sempurna mendengar pengakuan Rafael. Safa? Anaknya Ustadz Syafiq? Rafael mengangguk. Ibu marah? Bu Yuni tertawa. Kenapa juga ibu mau marah? Ibu seneng banget tau nggak? Wajahnya sumringah. Tidak sesuai dengan ekspektasi Rafael. Rafael bahkan masih terdiam saking kagetnya. Ia kira ibunya akan marah dan tidak menerima. Tapi Safa kenapa? Safa nggak mau sama kamu? Bukan nggak mau bu, tapi belum mau. Rafa lagi proses menaklukkan hati Safa lewat sepertiga malam. Bu Yuni gemas sampai mencubit pelan pipi Rafael. Kalau dari awal kamu bilang, ibu pasti bantu doa sambil sebut nama Safa. Kalau Safa jadi tetangga ibu, udah jelas ibu akan seneng karena bisa main sama anak-anaknya. Semoga aja nanti nggak cuma jadi tetangga, tapi jadi menantu ibu. Celetuk Rafael dengan senyum lebar. Cinta Rafael pada Safa bukan karena ada embel-embel apapun. Ia murni mencintai wanita itu, bahkan menerima segala yang ada dalam diri Safa. Tidak peduli Safa memiliki anak dan pernah menikah sebelumnya. Karena bagi Rafael, menikah itu tidak harus dengan orang yang masih berstatus perawan atau perjaka. Status Safa sama sekali bukan masalah bagi Rafael. Tapi lelaki itu harus berusaha lebih keras. Karena Safa tidak akan semudah itu ditaklukkan. Setelah kepergian suaminya, Safa tidak pernah membuka hatinya pada lelaki lain. Meski orang tuanya menyarankan Safa untuk menikah, tidak ada larangan untuk Safa kembali menikah setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Jadi, apa tadi kata Safa? Kenapa kamu nggak lama di sana? Bu Yuni memberondong pertanyaan pada Rafael. Rafael memutar bola matanya. Gimana mau lama? Ibu aja tiba-tiba telepon. Tadi Safa cuma bilang makasih doang. Salah kamu sendiri karena nggak ngasih kode dulu ke ibu. Masa mau nyalain ibu sendiri? Ya maaf. Setelah pengakuan pada sang ibu, setidaknya Rafael sudah merasa lega. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Kenapa Bian bisa demam sama flu kayak gini? Sekarang cuacanya ekstrim nih. Tapi alhamdulillah Ale sama Ivi nggak ikut sakit juga. Kalau gitu lusa Umi baru pulang ya. Alika memang berencana besok pulang. Tapi melihat cucunya sakit, ia merasa tidak tega dan ingin berada di sana setidaknya sampai Bian sembuh. Umi makan dulu, biar aku yang jaga Bian. Sebelah alis Alika menukik. Emang kakak masak? Umi ngeledek. Tahu anaknya nggak bisa masak juga.
Alika tertawa. Ya, siapa tahu kamu mendapatkan hidayah buat belajar masak. Males. Aku gak mau tangan aku yang lembut ini jadi kasar karena sering main di dapur. Gurau Safa. Alika mencibir. Dasar. Ada sup iga dari Bu Yuni. Umi makan dulu biar nanti aku nyusul. Alika terperangah. Bu Yuni? Bu Yuni siapa? Ibunya Rafael. Umi masih ingat kan? Oh, ya jelas ingat dong. Ingat karena dulu dia mau melamar Hana, saud Alika. Obrolan mereka terhenti saat Syafiq memanggil sang istri dari bawah. Tidak menunggu panggilan kedua, Alika langsung turun. Safa tersenyum tipis. Ia kadang merasa iri pada orang tuanya sendiri. Mereka masih mesra dan akur, meski sudah puluhan tahun menikah. Ribut sudah pasti, tapi ayahnya itu sangat pintar mengambil hati istrinya, hingga pertengkaran besar tidak pernah terjadi. Hanya pernah satu kali mereka alami, itu pun karena kesalahpahaman saja. Mami, bola-bola coklat kakak udah habis kah? Ali masuk ke dalam kamar dengan memasang wajah kesal. Safa menggelengkan kepalanya. Mami nggak tahu. Mungkin Ivy yang makan. Ya udah deh, kakak minta Ami bikinin lagi. Jangan, minta Mbak Eni aja yang bikin. Ami capek loh baru datang. Iya, Ale lalu keluar dari kamar itu. Meski terkadang menyebalkan, tapi Ale sudah bisa mengalah pada adik-adiknya, baik soal makanan ataupun mainan. Anak memang harus diajarkan untuk berbagi sejak dini, apalagi pada saudara. Mendidik dan membesarkan anak tanpa sosok suami tidak membuat Safa menyerah begitu saja. Meski tidak mudah, ia melewati satu demi satu anak tangga, sehingga ia ada di posisi saat ini. Menjadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir, Safa tidak pernah mengeluhkannya. Apalagi soal anak-anaknya. Lelah, sudah pasti. Pulang dari rumah sakit, ia harus mengambil perannya sebagai ibu rumah tangga. Dari dulu sampai saat ini, Safa tetap memperkerjakan 3 orang babysitter dan juga seorang asisten rumah tangga. Om Ken, Rafael yang baru saja membuka pagar dibuat kaget oleh teriakan Ale yang berdiri di depan pintu pagar rumahnya sambil melambaikan tangannya. Rafael yang berencana akan bersepeda pun kini menuntun sepedanya dan menaruh di depan rumah, lalu belanja mendekati Ale, lalu berjalan mendekati Ale. Rafael berjongkok di hadapan gadis itu. Halo cantik, kenapa di luar sendirian? Kakak lagi nunggu abah, lagi ambil sepeda di dalam. Lelaki itu tersenyum. Lain kali nggak boleh keluar sendirian ya, meskipun mau pergi. Kakak nggak keluar kok, ini masih di pagar. Mendengar celotehan Ale, sukses membuat Rafael tertawa. Begitu jelas kenapa Rafael ingin menikah dengan Safa dan menerima wanita itu apa adanya. Rafael sangat mencintai anak-anak, meski terkenal garang dulunya, tapi ia sangat penyayang apalagi pada anak-anak. Tidak ada alasan untuknya tidak menerima anak Safa. Bahkan ia tidak mempermasalahkan anak itu yang bukan darah dagingnya. Hanya tinggal Safa saja yang belum luluh. Rafael begitu yakin cintanya akan berbalas cepat atau lambat. Kak, sini dulu nak. Main sepedanya nanti aja. Dari ambang pintu Safa memanggil. Ia tidak menyadari jika Rafael ada di sana karena tidak terlihat dari tempatnya berdiri. Ale membalikkan tubuhnya dan berjalan sedikit menjauh dari Rafael. Tapi kakak mau main sepeda sekarang, Mami? Senyum di wajah Rafael mengembang saat mendengar derap langkah kaki mendekat. Bukan mendekat padanya, namun pada Ale. Abah harus pulang, soalnya ada salah satu guru besar di pondok yang meninggal. Main sepedanya nanti aja ya. Mami kan lagi nungguin dedek Bian yang lagi sakit.
Safa bicara dengan lembut. Suara lembut Safa mengalun indah menyapa gendang telinga Rafael. Nggak mau, Mi. Kakak pergi sepedaannya sama Om Ken aja deh. Alis Safa langsung bertaut mendengar itu. Iya, saya tidak keberatan menemani Ale untuk bersepeda. Safa terlonjak kaget mendengar suara Rafael dan saat mendongak, ia melihat Rafael berdiri satu langkah dari pintu pagar. Sejak kapan lo di situ? Nguping lo ya? Barbarnya tidak pernah hilang saat berdekatan dengan Rafael. Saya tahu cinta itu buta, makanya Anda tidak bisa melihat saya dari sini. Ngelantur nih orang. Maaf ya tukang paket. Sebelumnya terima kasih atas tawarannya, tapi nggak perlu repot-repot. Jelas nggak repot dong. Masa sama calon anak sendiri ngerasa direpotkan? Mata Safa membulat sempurna mendengar itu. Ia kemarin tidak menganggap soal Rafael yang melamarnya menggunakan selembar kertas karena dalam benaknya semua itu hanya candaan semata. Safa tidak tahu jika Rafael benar-benar serius dengan niatnya itu. Demam deh lu kayaknya. Mending pergi ke dokter sana. Buat apa jauh-jauh kalau dokter ada di depan mata? Bukan cuma bisa ngobati luka fisik, tapi luka hati juga. Ngeselin emang lu ya. Iya, dari dulu emang. Ngeseli tapi ngangen nih. Safa geleng-geleng kepala dengan tingkah Rafael. Mami mau sepedaan. Boleh ya sama Om Ken? Ale merengek sambil menarik-narik ujung baju Safa. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab 4. Bye.